يعني الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue our discussion. Page 150 ya. 150. Bismillahirrahmanirrahim. Hal na'imul jannati ruhaniyatun am jismaniyun? Wa kadzalika 'adzabun nari kaifa huwa? Wa hal huma da'ibaini aw yanqati'ani? Is the bliss or the enjoyment atau kenikmatan of the heaven and also the torture or the torment of hell is categorized as ruhani or it is physically or jismani. Apakah kenikmatan surga itu bersifat rohani atau jasmani? Wa kadzalika 'adzabun nar, and also the torment or the torture of the hell, kaifa huwa wa hal huma daimaini aw yanqati'ani, and are both eternal or non-eternal, unlimited time or limited time. The answer is jawab, innal jannata tashtamilu ala na'imaini ruhaniyah wal jismaniyah. For verily the bliss or the enjoyment in the heaven or paradise, it is two aspect, two ni'mah. The first is ruhani and also jasmani. So both. Jadi kenikmatan yang dirasakan that the mu'min will feel in the paradise is not only ruhani but also jasmani. Ya, physically someone can feel it. Kalau ruhani itu bagaimana? Farruhaniyah, anapun utawi nikmat ruhaniyah, the nikmah of ruhaniyah, iku litaladzudhir ruh. The soul will feel enjoyment, taladzud, merasakan nikmat atau enak jiwanya itu. Seperti apa? Kat tasbih, seperti membaca tasbih, wal ibadah, wa ru'yatullah, melihat Allah, seeing Allah, itu merupakan kenikmatan rohani. Wa i'lamihi biridhah, dan tahu akan ridhonya Allah, anhum, kepada ahlul jannah. Jadi melihat Allah itu kenikmatan yang paling puncak. Tapi penduduk neraka, orang-orang kafir, ya terhalang dari melihat Allah, dan itu merupakan siksa yang paling berat. Nah, kemudian ada kenikmatan jasmani or the physical pleasure. Litaladzudzil jismi, untuk kenikmatan jisim, physical pleasure or ni'mah. Seperti apa? Kal akli, kayak makan, wasyurbi and drink, wa nikahi and nikah, maksudnya dengan bidadari. Nah, ini kan yang dimaui orang awam ya, orang umum kan ya, ini tujuannya. Ini surga, mangan, minum, sak puase, terus ambil bidadari, nah itu. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang yang ahli ma'rifat itu pengennya ya nanti di surga itu memandang Allah gitu ya. Kemudian bersanding dengan Rasulullah ya. Ketemu dengan para ulama dulu, kiai-kiai gurunya itu. Masalah makan, minum, nikah itu ya pasti kalau itu. Jadi ada kenikmatan apa di surga itu? Rohani dan jasmani, keduanya. Nah, neraka juga begitu. Wa naru utawi neraka tashtamilu, contains alal adzabi, for the torture or the torment, al jasmani, physical torture, wal adzab, ya,
Wal adzab ar-ruhani, dan juga secara batin itu juga tersiksa. Wad na'imu utawi. Tapi di Al-Qur'an itu diterangkan. Di Al-Qur'an itu ada ayat yang barokahnya masuk surga, ada orang yang di neraka itu mendapatkan barokah masuk surga gara-gara dibully oleh ahli neraka. Jadi anggap aja ini kafir, kemudian ini mukmin yang fasik, ya mlebu neraka kan. Kemudian sama-sama masuk neraka. Kemudian terjadi dialog. Si kafir ini membuli si mukmin ini, bilang, berarti imanmu dulu kamu beribadah kepada Allah di dunia itu percuma. Jebule kamu masuk neraka. Gusti Allah tidak terima. Akhirnya ini langsung dimentaskan masuk ke dalam surga, ya, baru kayak dibully tadi. Ya mukmin kan piye-piye nanti endingnya masuk surga. Tapi ini karena dibully jadi lebih cepat mentasik karena dia korban bullying. Gusti Allah tidak terima kan. Mosok gara-gara dilokno kayak ngono ya ning dunya, percuma dong kamu dulu sholat meskipun jarang-jarang ya. Ngakoni tiada Tuhan selain Allah ya. Kalau ini kan jelas kafirnya, dia statusnya khalidina fiha abada kan, selamanya. Random. Itu ada itu di dalam Al-Qur'an. Dinyek. Akhirnya langsung mlebu surga sing mukmin fasik tadi. Wan na'imu wal adzab, kenikmatan dan siksa keduanya itu fihima di dalam in the paradise and also in the hell daimun. It is eternal. Forever. La yanqati'u abada. Tidak terputus selamanya. Wa ahluhuma khaliduna, penduduknya di dalamnya itu baik surga neraka khaliduna, also eternal. Fihima wa huma maujudatani al-an, dan surga neraka maujud, already exist, sekarang ini sudah ada. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Kalau tidak percaya silakan dibuktikan dulu, enggak apa ya. Sudah diciptakan. Tinggal nunggu nanti apa hari akhir kemudian orang dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ya, jadi semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Loh, kalau orang itu terus kemudian di surga neraka kekal, ya berarti menyamai kekalnya Allah. Kekalnya ahli surga, kekalnya ahli neraka itu atas kehendak Allah. Dan Allah menghendaki demikian untuk dikekalkan. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah. Seandainya dihilangkan semua ya bisa saja. Bisa saja. Ya. Terus kawan apa-apa ya. Tapi ini kan bagian dari sifat jaiznya Allah. Allah berkehendak untuk menjadikan manusia yang masuk surga maupun neraka itu menjadi kekal, itu karena memang dikekalkan atau dikehendaki kekal oleh Allah. Next. Hal yablughu al-waliyu darajatan nabi, is the wali can reach the level or the position of nabi. Apakah bisa wali itu naik kelas menjadi posisinya nabi? Wa hal yasilu ila halatin tasqutu anhu takalif indaha. Apakah mungkin wali bisa mempunyai keadaan yang dapat menggugurkan dari syariat? La, tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Seorang wali tidak bisa naik ke derajatnya nabi. Sama sekali tidak bisa. Wala yasilu al-abdu madam ma'akilan balighan ila haitsu yasqutu anhu al-amr wan nahyu wa yubahu lahu ma syaa. Orang hamba yang berakal dan balik juga tidak mungkin mempunyai keadaan yang bisa menggugurkannya dari perintah dan larangan Allah. Jadi syariat itu, bagaimanapun syariat itu berada pada posisi yang atas bagi seorang hamba yang awam. Itu kan kalau para ulama membagi ada syariat, kemudian ada hakikat, kemudian ada ma'rifat. Levelnya kan begitu. Ya. Nah, kita ini seorang awam itu ya masih pada level yang syariat. Kita menjalankan perintahnya Allah sehari-hari, menjauhi larangannya, itu masih pada level syariat. Kalau wali-wali itu ada yang mencapai pada makom hakikat, ya, ma'rifat, hakikat dulu kemudian ke ma'rifat. Ma'rifat itu artinya mengetahui tentang zatnya Allah.
Makanya ada ulama yang bergelar al-arif billah. Al-arif billah berarti sudah diakui makom ma'rifatnya. Ya, al-arif billah. Orang yang menempuh jalan yang panjang, yang penuh cobaan untuk mencapai makom itu. Nah, kita ini syariat. Jadi tidak ada, kalau ada orang yang kiai atau ulama yang ngaku tidak sholat dan sebagainya, itu batal. Batal itu artinya tidak bisa dijadikan panutan. Biye-biye, Wasyo Habib pun keturunannya Rasulullah, dia tidak boleh berada di atas syariat. Itulah ya, paham tum? Jadi orang Indonesia ini terlalu tunduk pada yang namanya strata sosial atau semacam apa istilahnya kalau bahasa primordial apa? Feodalisme ya. Feodalisme atau primordialisme gitu ya. Karena memang sejak zaman dulu kan kita orang Indonesia itu kalau ditanya republik kan orang-orang desa loh ya. Republik kita enggak begitu paham. Tapi kalau kerajaan paham. Makanya kritiknya pengamat-pengamat tata negara itu Indonesia ini adalah negara republik. Tapi faktanya adalah rasa kerajaan. Republik tapi rasa kerajaan. Yukit biyen. Bukan zaman sekarang aja, presiden sekarang aja. Sebelumnya coba. Kalau ada Puan umpama atau orang PDIP mengkritik Jokowi dinasti, padahal zamannya Megawati ya dinasti. Suaminya dulu ketua DPR, anaknya dan seterusnya, Pak Harto, ya gitu, ke zamannya Bung Karno. Susah sekali menghilangkan budaya nepotisme itu, ya. Nah kalau ada orang hebat, kebanyakan orang Indonesia terus silau gitu loh, ndak rasionalnya itu hilang. Kalau ada orang hebat itu kita harus ngecek latar belakangnya. Mulai dari syariat, orang ini betul ndak puasa, orang ini betul ndak sholat. Wahai adzan asar kok ndak sholat, alasannya macam-macam terus sampai maghrib loh. Berarti udah ndak beres itu. Kalau ada orang ngaku sholat, saya tadi sholat di Mekah, kemudian terus maghrib ning Indonesia umpama. Itu kan terus kita itu gitu, kebiasaan masyarakat di Indonesia ini. Sudah terlalu sering diceritani yang mistis-mistis sehingga logikanya itu tertutupi dengan emosional tadi itu. Nah ini bukti bahwa orang mukmin itu, hamba yang berakal itu tidak bisa menggugurkan kewajiban dari perintah dan larangan Allah. Terus ada orang jadzab. Nah kalau jadzab lain lagi. Ada orang yang memang statusnya itu majdub. Majdub itu dari kata jadzaba, ditarik. Jadi akal sadarnya itu memang sudah ditarik sama Gusti Allah sehingga dia itu terbebas dari syariat. Karena akal sehatnya sudah hilang. Ada orang seperti ini jadzab memang. Akhirnya yang terlihat itu adalah yang tampak bagi dia itu adalah keindahannya Allah. Makanya terus rada aneh wonge. Karena dirinya tidak kuat. Yang tampak adalah the beauty of Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya Allah. Gak kuat silau, akhirnya wes gak memperdulikan materi, tidak memperdulikan dunia, tidak memperdulikan siapa yang di sebelahnya. Ya wes kayak wong edan wesan. Karena tadi itu statusnya dia adalah Allah menghendaki demikian. Kenapa kok ada orang yang jadzab, yang gugur kewajiban syariatnya tadi itu, yang dia tidak berakal sehat, agar menjadi pembanding bahwa fikih itu kan kaku, fikih itu kan syariat. Tapi Allah menghendaki ada orang yang di luar fikih ini. Jadi kita ini harus seimbang gitu loh ya. Buktinya dengan adanya orang yang jadzab tadi itu. Diimbangi. Tapi wali yang jadzab tidak bisa dijadikan guru. Terus bagaimana kita menyikapi ada wali yang jadzab? Di Indonesia kan banyak. Entah jadzab beneran atau edok-edok jadzab. Ya. Tugas kita adalah cuma satu. Husnudzon. Berbaik sangka. Ya wis berbaik sangka gitu aja. Tapi orang-orang seperti itu tidak bisa dijadikan guru. Tidak bisa. Guru kita ya Abah Yai, Syekh Ammar contoh itu ya itu guru. Belajar syariat, belajar hukum, belajar tafsir, belajar tasawuf, akidah. Tapi ini anak wali jadzab tidak bisa. Dia tidak bisa memberikan pelajaran kepada orang lain karena dia sendiri sudah asik ya untuk memandang atau melihat cahayanya Allah itu, dia sudah alamnya sudah ke sana. Nah,
Kalau ada orang yang menganggap orang itu terbebas dari syariat, maka dia dianggap kafir. Begitu juga dikatakan kafir orang yang punya anggapan bahwa syariat ada yang bersifat batin. Nah ini, bersifat batin. Kok ada syariat bersifat batin? Itu maka dia kafir. Contoh, sholat itu kan syariat yang bersifat fisik. Kok ada orang sholat batin itu, nah itu, tapi dia tidak melakukan secara fisik. Nah ini kafir. Karena dia meninggalkan sholat secara fisik. Tapi ya sholat itu memang zahir dan batin. Contoh ketika sujud, itu kan para ulama memfilosofikan sujud itu bukan hanya meletakkan kepala di atas tanah ini, tapi juga kabeh ku sujud, kabeh harus tunduk termasuk nafsunya, otaknya, pikirannya, egonya itu harus sujud. Nah gitu loh. Nah itu artinya batinnya itu ya melok sujud. Paham dong? Nah, begitu juga dikatakan orang kafir itu tadi. Ya, aliran semacam ini mentakwili nas-nas qat'i dan mentafsiri pada makna yang salah. Ada orang yang salah mentafsirkan ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Begitu juga kufur seperti orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud malaikat, ada yang beranggapan malaikat itu daya akal. Daya akal itu ya malaikat, dan yang dimaksud setan adalah daya prasangka yang negatif. Padahal itu adalah makhluknya Allah. Oke, satu lagi. Mal mujtahid wa man al mujtahaduna alladzina istaqarra ar-ra'ya ala ittiba'ihim. Al mujtahidu huwa al muhid bi mu'dhami qawaid asy-syar'iyyah wa nususiha al mumarisu laha bi'aisu iktasaba quwwatan yafhamu biha maqsudus syari'. Mujtahid, jadi dalam istilah agama itu ada istilahnya mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang menguasai dan mendalami kaidah syariat dan nas-nasnya. Ini mujtahid. Mujtahid itu orang yang punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Itu namanya apa? Mujtahid. Dan ini syaratnya sangat ketat sekali. Nah, mujtahid ini mampu menghendaki, dia memahami dan apa? Dia mampu memahami apa yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad. Mujtahid itu sangat banyak sekali. Nah, adapun yang diakui diantaranya mujtahid yang mutlak ya. Mutlak itu ini tidak ada perdebatan. Ada 4. Yang pertama, silakan ditulis boleh ya. Mujtahid mutlak itu ada 4. Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Saya ulangi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhum. Itu namanya apa? Mujtahid mutlak. Kalau ada ulama sekarang, biasanya orang-orang Wahabi nih, yang sok-sokan mengkritisi Imam Syafi'i, loh kok bisa-bisanya ulama belajar dari Google kok mengkritik siapa? Imam Syafi'i itu. Kitab-kitabnya terjemahan, baru belajar kemarin sore. Ada artis yang hijrah, sehingga asalnya tadi yang dulunya vokalis sebuah band, terus kemudian hijrah, terus berani mengkafirkan menjadi ustadz dadakan ya. Terus berfatwa, wah itu dia fadhallu wa adhallu, dia sesat dan menyesatkan. Itu ustadz apa Pak Ustadz itu? Paus stad ya. Paus stad. Paus itu artinya mandek, stad mulai. Jadi nek diwaca Paus stad. Para ulama memilih, nah itu namanya mujtahid mutlak. Para ulama memilih mengikuti 4 imam ini. Netizen kan kreatif ya. Kadang tanya, manggilnya Ustadz gitu aja, Ustadz. Ada stang juga, kadang nulis stang. Kadang Pak Ustadz tadi nulisnya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, nah, nanya dong gitu. Nah, para ulama itu mengikuti 4 imam ini. 4 mujtahid mutlak tadi. Meskipun masih banyak mujtahid yang lain. Dikarenakan banyaknya masalah-masalah mereka gali dan mereka kaji, sehingga sangat sedikit sekali masalah-masalah yang tidak mereka terangkan hukumnya. Nah, 4 mazhab ini, 4 mazhab tadi itu awet dari dulu sampai sekarang, itu jalurnya mutawatir, selalu nyambung.
maka kita harus mengikuti salah satu madhab di atas. Ya boleh milih. Nah, tapi kalau di Indonesia mayoritas mengikuti madhab Syafi'i. Kenapa? Kok harus mengikuti salah satu? Kalau mengikuti pindah-pindah itu namanya talfik. Talfik itu mencampur aduk madhab untuk nyari gampangnya tok. Ya, ngambil gampangnya tok. Dan itu keluar dari jalan kebenaran. Jadi ada istilahnya talfik. Talfik itu mencampur adukkan madhab. Dan ini tidak boleh. Dalam satu qadhiyah. Qadhiyah itu artinya satu rangkaian ibadah. Sholat dan wudhu itu kan satu rangkaian. Maka itu satu madhab. Jangan wudhunya nanti madhab A, kemudian sholatnya madhab B. Nanti ketemu sama istrinya nanti pakai madhab C. Yang mana itu kalau bersentuhan tidak batal. Padahal kan suami dan istri kalau bersentuhan batal. Kenapa? Karena istri itu adalah ajnabiyah. Istri itu adalah orang asing. Karena orang asing maka ketika menyentuh itu batal. Beda dengan mahram. Mahram itu ya ibu, adik, dan seterusnya itu ya. Itu namanya mahram tidak batal. Tapi kalau istri itu kan orang asing. Orang asing yang disatukan oleh akad bersatu. Maka boleh dijima. Gitu loh ya. Tapi kalau mahram kan tidak boleh dijima. Paham ya? Nah ini fikih, makanya ngaji ben paham. Dah, saya kira itu cukup. Titik wallahu alam. Biswab Rabbi Banba'na Maulaya salli wa sallim daima ala